Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil kita jumpai ada dua kisah tentang penangkapan ikan yang diawali dengan kegagalan total karena semalaman menjala ikan tetapi tidak menangkap seekor pun, dan kemudian diakhiri dengan keberhasilan yang mengagumkan. Kisah yang pertama terjadi ketika Yesus sedang memanggil murid-muridnya dari kalangan para nelayan. Dikisahkan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kisah yang kedua terjadi ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada 7 muridnya yang sedang berkumpul di pantai Danau Tiberias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kisah penangkapan ikan yang pertama, setelah mereka gagal menangkap ikan semalaman, Yesus memberi instruksi kepada mereka, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu ditulis oleh penginjil. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dalam kisah penangkapan ikan yang kedua, sebagaimana kita dengar dalam Injil Yohanes tadi, Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yesus yang bangkit memberi instruksi kepada ketujuh murid itu. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Penginjil mencatat, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kedua kisah ini berbicara tentang keberhasilan mereka menangkap ikan setelah mengikuti instruksi yang diberikan oleh Yesus. Perbedaannya ada di sini. Terletak dalam kisah Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Dua perbedaan. Yang pertama, dalam kisah yang kedua, Yesus memberi instruksi secara detail, secara rinci, secara jelas. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Yang kedua, Yesus memberi kepastian. Semacam jaminan dengan mengatakan, maka akan kamu peroleh. Ini perbedaan
dengan kisah yang pertama. Lewat kisah Injil hari ini dengan membandingkan dengan kisah yang pertama, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk merenungkan hal ini. Kita semua ingin berhasil, baik dalam bekerja, dalam berusaha, dalam merencanakan sesuatu, maupun juga dalam sebuah pelayanan. Yesus pun sebagai Tuhan atas hidup kita ingin agar kita semua berhasil, bukan kegagalan. Oleh karena itu, kalau Tuhan Yesus memberi instruksi seperti yang ditunjukkan dalam Injil hari ini, maksudnya adalah ini. Pertama, supaya kita mau mendengarkan, mau menaati, dan mau melakukan seperti yang Yesus kehendaki. Karena itu kalau dia memberikan instruksi atau petunjuk, jelas, detail, supaya jangan sampai keliru atau salah paham. Yang kedua, dengan memberikan instruksi yang jelas, yang rinci, yang detail, adalah mau menunjukkan bahwa Tuhan mau terlibat, Tuhan mau ikut campur, Tuhan mau ikut bekerja dalam apa yang harus kita kerjakan atau lakukan. Dan kalau Tuhan turut bekerja, pasti berhasil. Tidak pernah akan gagal. Kalau Tuhan turut bekerja atau kalau Tuhan dilibatkan dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan yang kita lakukan. Rasul Paulus sadar betul ketika dia berhasil dalam suatu pekerjaan, dalam suatu pelayanan, karena Tuhan terlibat. Kemudian dia menulis dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berhasil dalam suatu pekerjaan, dalam suatu usaha, dalam suatu pelayanan, dalam suatu planning tertentu, terlaksana dengan baik, jangan lupa, itu bukan murni hasil jerih payah kita. Itu terlaksana, itu sukses karena Tuhan Allah turut bekerja. Maka yang mesti kita lakukan adalah bersyukur. Mengucap syukur karena ternyata Allah telah turut bekerja dalam segala hal, dalam apa yang kita kerjakan. Maka atas campur tangan Allah itu, Rasul Paulus kemudian memberikan nasihat lewat suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah
yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kerjakan apa yang mesti kita kerjakan atau kita lakukan dengan senantiasa membiarkan Tuhan mengatur pekerjaan kita, mengatur pelayanan kita, dan memberikan petunjuk, instruksi apa yang harus kita kerjakan. Dan kalau Tuhan turut campur tangan, kita akan memetik hasilnya. Kita tidak akan gagal seperti ditunjukkan dalam Injil hari ini. Hasilnya mengagumkan.